Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Saudara-saudariku, pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini kita akan mendengarkan ceramah agama dari Ustadz Nas'ad Al-Tib yang membahas tentang tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan sholat apabila sholat itu sudah diwajibkan bagi diri kita. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saudara-saudariku, mari kita ikuti ceramah dari beliau. Ini dia. Ini adik-adik biasa apa alasannya orang tidak sholat? Bilang maki, ada malas sholat sini bos. Apa alasan tak kutangkis ki? Yang ketawa serius kayak ini. Geaki apa? Bilang mako. Apa? Nah, biasanya perempuan haid 3 kali haid 1 bulan. Mahasiswa aku biasa kuda. Kenapa tidak sembahyang? Datang bulan pak. 2 hari. Kenapa tidak sholat? Mens. Kenapa tidak sholat? Halangan. Yang asenji bos. Kalau kita ada laki-laki juga datang bulan. Apa kira-kira alasannya laki-laki? Kalau perempuan oke lah, ada halangannya, tiap bulan dapat jatah gratis. Tapi biasa nak tambahin. Gratis 4 hari nak tambahin 2. Nah, orang belum bersih. Masih ada ini sedikit-sedikit. Nah bilang mama, nah balik-balik kok. Apa balik-balik mak? Kasih liaki. Ayo, kalau kita laki-laki, apa alasan tak nak sholat? Tidak ada. Ustadz, tidak ada hafalan sehafal. Mulai kecil sampai sekarang tidak pernah menghafal bacaan sholat. Wala ta'yansu min rauhillah. Jangan putus asa. Gimana caranya Ustaz? Datang berjamaah di masjid. Kalau imam sudah baca, makmum sudah diwakili. Tidak baiknya kalau ku bilang imam baca, dia maki di belakang. Itu saja kita baca amin, dia maki lagi. Sudah sah. Bagaimana kalau sendiri Ustaz? Sedikit jiku hafal kul tomo. Rakaat pertama kul huwallah, rakaat kedua kul huwallah lagi. Besok nih. Coba, tapi jangan begitu terus. Sambil belajar. Apalagi, Ustaz, pulang kampung ki Ustaz. Mobil tidak mau singgah. Allah kasih keringanan. Gimana? Tayamum. Tayamum ki di atas mobil. Tidak mau singgah sopir Ustaz, di atas mobil ki sopir. Sholat. Dah. Bos, biar tidak sembahyang itu sopir. Kalau kita bilang kasih singgah dulu, mau kasih sembahyang, pasti nak kasih singgah ki. Kecuali mau jadi buang air besar, biasa tidak nak kasih singgah ki. Pernah dulu waktu kuliah, ada teman mau sekali buang air besar. Oi sopir, boleh pakai lebih lekat jambang. Singgah dulu, mau sekali kamu buang air besar. Nah bilang sopir, perasaanmu itu. Perasaanmu saja itu. Dia bilang, nih betogak-togak kak. Akhirnya apa? Tacir. Keluar itu, bau satu mobil. Balik ini sopir, jambangin anak iya. Biar ini anak, dia bilang, perasaanmu gitu. Coba. Tapi kalau sholat, biar tidak sholat itu, sopir, biar dia orang Nasrani, begitu adik-adik bilang, kasih singgah kak dulu, mau kak sholat, pasti nak kasih singgah. Anggaplah tidak mau nak kasih singgah Ustaz. Bagaimana caranya Ustaz? Nah di atas mobil ki, Allah kasih keringanan. Namanya sholat duduk. Gimana caranya? Sembahyang ki. Anggaplah ini ya. Tapi kasih teh dulu di samping tak. Siapa tahu dia tidak tahu kita lagi sholat. Sembahyang dulu nah, jangan kau ganggu kak. Nanti sholat kena kau bikin. Nah, sudah sholat bagaimana? Sholat. Kalau Allahu Akbar, ruku kepala dikasih goyang. Kalau ruku ki, Allahu Akbar. Samiallahu liman hamidah. Sujud bukan cuma kepala goyang, badan ikut ditundukkan. Allahu Akbar. Sudah. Apa itu? Tidak bisa kak duduk Ustaz. Ada bisul di pantat kompak. Pak kepala talam banyak nampak. Mana caranya? Sudah, Allah kasih keringanan. Tidak usah duduk, baring. Bukan sholat tidur nak, baring. Sholat baring ki. Bagaimana caranya Ustaz? Tangan masih bergerak. Allahu Akbar. Anggaplah sana kiblat, baring maki sini kepala tak. Allahu Akbar. Samiallahu liman hamidah. Tidak bisa kak baring Ustaz. Cara apa lagi? Salat pakai isyarat.
Bagaimana namanya salat pakai syarat? Mata tak kasih goyang-goyang, bisa saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, itu salat pakai syarat, tinggal mata, tangan tak goyang nih. Itu pun tidak bisa Ustaz. Allah kasih dispensasi lagi apa? Salat dalam hati. Bagaimana caranya Ustaz? Semua bacaan salat dalam hati semua. Mata sudah tidak bergerak, tangan sudah tidak bergerak, bibir sudah tidak bisa bergerak. Gimana caranya? Pejamkan saja mata. Bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Bayangkan lagi sujud, baca doa sujud. Itu namanya sholat dalam hati. Masih juga tidak bisa sholat dalam hati. Gampang, bungkus, bawa dikubur. Mati itu bos. Nah, apa Pi? Tidak ada Pak. Tidak ada alasan bagi kita tidak sholat. Nah, teman setan yang pertama, al-mutakhawil bis sholat, yang menganggap enteng sholat. Dek, kira-kira kalau 5 waktu ada di musola ini, pagi kita ke kampus, nuntut ilmu adalah jihad, kemudian sore pun kita pergi main basket lah, main bola, mau masuk maghrib ada maki lagi di masjid, nunggu sampai isya, selesai isya kita makan ala kadarnya, lalu malam lagi kita belajar lagi, sampai pagi begitu. Apa alasannya Tuhan kasih masuk ke neraka? Ayo. 5 waktu kita di masjid, kita tidak durhakai orang tua, kita nuntut ilmu adalah jihad, kita datang pengajian seperti ini. Apa alasan Allah untuk menolak kita menjadi orang baik? Apa alasannya Allah membuat hidup kita jadi susah? Kalau baik sholat tak bos, insya Allah gampang itu punya dunia, gampang. Saya bisa cerita begini karena saya alami. Saya paling sering itu kalau setiap saya cerita soal ini. Saya pernah itu rasakan di PIS 3 Unhas ini, Sospol, lantai 2. Saya ingat terus itu, ruang 207. Saya keluar dari teman, keluar dari kelas belajar, nak tunjuki ke seniorku. Apa nak bilang? Dasat, tidak malu-malu itu cakar semua bajumu. Saya tidak marah. Saya cuma berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan saya umur panjang, supaya saya bisa berbuat baik sama ini orang. Alhamdulillah, Ramadan kemarin, tahun ke-6 itu orang setiap Ramadan saya kasih zakat. Saya pernah rasakan menjadi cleaning service, mapanyuki. 4 toilet saya harus bersihkan setiap hari. Saya bilang jami gaji kak, kasih masuk namaku undian umroh gratis. Sampai tutup itu kantor tidak dapat. Alhamdulillah, biiznillah, dengan izin Allah, Allah kasih saya rezeki punya travel sekarang. Saya bisa umroh kapan saja saya mau. Coba. Kecil kalau itu dunia. Apa susahnya Allah kasih kita dunia? Nah bilang orang bungi, nagate ni puangnya komelo. Kecil buat Allah. Dulu jalan kaki pergi sekolah dari Jalan Harimau pergi Jalan Cakalang, saya 4 jalan kaki. Kadang-kala coko-coko karena malu dila orang. Masuk di pasar Cidu. Jalan kaki. Alhamdulillah, biiznillah. Ada Tommy mobilku. Beberapa. Alhamdulillah. Dengan izin Allah. Dulu lihat pesawat di kampung, dikejar. Kapal lutu. Dikejar itu Pak. Di kampung. Sampai kita masuk, tabrak sawah. Oh, masih diletu. Saya lebih saja itu nanti naik pesawat. Bismillah. Hampir tiap hari sekarang saya naik pesawat. Dan hebatnya lagi, bukan saya yang bayar. Coba. Dengan izin Allah. Kecil buat Allah. Gimana caranya? Bereskan sholatmu. Kecil itu jadi dokter. Kecil itu jadi pegawai negeri. Allah cuma minta, perbaiki sholatmu. Baik sholat, tidak ada alasan menolak. Tidak ada alasan Allah untuk menolak doa kita. Yang penting baiki sholat. Setiap azan kita tinggalkan pekerjaan, masa Allah sengsarakan hidup? Tuhan apa itu yang kasih susah orang yang baik sholatnya? Cuma masalahnya kita anggap enteng di sholat. Sholat tapi main-main. Allahu Akbar. Malik yaumiddin. Allahu Akbar. 30.000. Beli pulsa 10.000. Mana ini 20. Allahu Akbar. Bisa adil ke apa? Sallallahu liman hamidah. Tidak. Ada itu.
Assalamualaikum. Oh, di bawah bantal. Jadi kalau ada susah hidup tak bos, jangan cari kambing hitam. Ayo koreksi sholat kita. Koreksi sholat. Adik-adik sekalian, kalau baik sholat, insya Allah, Allah perbaiki hidup kita. Allah sempurnakan hidup kita. Ada yang bilang, kenapa Pak itu Ustaz ya? Rajin namamu sembahyang, tidak banyak masalahnya. Pasti seandainya tidak sholat, lebih banyak lagi masalahnya. Kenapa Pak sholat itu Ustaz? Banyaknya masalahnya. Yang kedua, dia tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah. Asar misalnya. Barusan duhur. Tidak ikhlas kok bos. Bisa bayang Ustaz, banyaknya susahnya. Yang ketiga, dia sholat tidak seperti yang Nabi ajarkan. Sholat itu tuh nak pakai futsal, itu tuh nak pakai main basket, itu tuh nak pakai masuk toilet, nak pakai lagi sholat. Apa pernah kita dengar riwayat Nabi seperti itu? Coba nih beda. Setiap kita mau sholat, kita bersihkan badan kita, cari pakaian yang rapi. Mau ketemu Allah ini bos. Nah kita saja mau ketemu sama cewek, tanah biasa kita pinjam parfumnya teman tak. Ya dulu parfummu apa pitu? Ada pitu parfum di pinggang. Sudah kau pakai habis nih, nggak bisa kasih kembali. Satu, teman setan adalah mereka yang menganggap enteng sholat. Kalau baik sholat tadi, tidak ada susahnya buat Allah. Coba saya kasih contoh. Bisa ndak orang hidup kalau dibakar api yang sangat besar, bisa hidup? Bisa. Hukum biologi mengatakan tidak mungkin manusia hidup kalau dibakar. Tapi kalau Allah yang mau, Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api yang sangat besar, menyala-nyala. Ibrahim keluar kedinginan. Kalau Allah mau. Bisa enggak manusia hidup dalam perut ikan? Adik-adik, kira-kira ada orang bisa hidup dalam perut ikan? Kalau saya, ikan masuk di perutku. Cuma. Tapi kalau Allah mau, Yunus alaihi salam, ada ulama mengatakan 30 hari, ada ulama mengatakan 40 hari, tapi tidak jadi masalah berapa harinya. Yang penting dalam perut ikan beberapa hari, keluar hidup. Kalau Allah mau. Pernah lihat got? Musim hujan sekarang, lihat itu got-got kita. Kalau airnya mengalir ke kanan, kemana benda yang ada di atasnya? Hah? Ke kanan. Kalau air yang ada di atas situ mengalir ke kanan, maka benda yang ada di atas air tersebut mengalirnya ke kanan. Tapi kalau Allah yang berkehendak, sungainya Nil, air sungai Nil mengalir ke kanan, petinya Nabi Musa mengalir ke kiri. Hebatnya lagi, waktu itu Fir'aun bikin perda, anak laki-laki, bayi laki-laki yang kau dapat, bunuh hidup-hidup. Apa yang terjadi? Justru bayi Musa alaihissalam, bayi Musa masuk ke pekarangan istananya Fir'aun. Siapa yang dapat? Istrinya Fir'aun. Masya Allah. Kalau Allah yang mau. Bisa enggak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Bisa. Hukum biologi mengatakan tidak mungkin Ustaz. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, hamil melahirkan Isa alaihissalam. Cuma zaman sekarang banyak tomo saingan sama Siti Maryam. Hamil dah ada suaminya, beleng-beleng. Kalau Allah mau. Bagaimana supaya Allah mau? Perbaiki sholat. Adik-adik, perbaiki sholat. Ya. Tiba-tiba ditelepon orang tua tak, Ma, membayar kak besok. Kau tahu Mina, bapakmu pensiun. Gaji pensiunnya untuk makan kami saja di kampung tidak bisa. Mengadu maki kepada Allah. Jangki mengadu di Facebook. Sekarang anak muda tempat curhatnya Facebook, Twitter, talekang. Apa
Bagaimana di Facebook? Berdoa Ustaz. Sibuk nih tuh Tuhan mau baca statusmu. Di mana orang berdoa Ustaz? Di atas sajadah. Bangun maki sepertiga di akhir malam. Nangis di hadapan Allah. Ya Allah, Kau larang saya meminta-minta. Kau larang saya mencuri. Kau larang saya mengemis. Kemana saya meminta ya Allah? Tidak mungkin aku merepotkan orang tuaku saat ini. Engkau yang maha kaya ya Allah. Mudahkan bagiku untuk mendapat rezeki. Masa Allah tidak kabulkan kalau kita curhat bos? Minta kepada Allah. Cuma caranya perbaiki sholat. Dan adik-adik sekalian, percaya ki bos, tidak ada orang tidak ada masalahnya di dunia ini. Tidak ada orang. Semua orang pasti punya masalah. Alhamdulillah. Ketika ada masalah, Allah tidak meminta, Saad, jadi wali kota kau dulu. Nah, ada tim suksesku dulu sini. Saad, jadi gubernur kau dulu. Tidak, Allah cuma minta, cewek, cowok, ada masalahmu, ista'inu bisabri wassalat. Sabar kok, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah. Allah cuma minta sabar kok, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu.